Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Nur Aini dengan NPM 23110800013 semester 2D, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang terdiri atas kesatuan dengan semua pengada atau entiti, terdiri atas pengada ragawi dan pengada insani. Makhluk hidup atau biota termasuk manusia dan perilakunya. Keadaan atau tatanan alam dan gempa dan sebagainya. Daya, peluang, dan opportunity, tantangan untuk memanfaatkan segala yang ada, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup itu memiliki fungsi penyangga kehidupan yang sangat penting, di mana kualitas dan fungsi lingkungan hidup itu dapat dipelihara dan ditingkatkan. Selanjutnya, dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dari suatu generasi dengan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menentukan aspirasi dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang tata ruang, lingkungan hidup terdiri atas lingkungan alam, ekosistem, lingkungan sosial atau sosiosistem, dan lingkungan hidup buatan atau sesama manusia man-made system. Dalam lingkungan hidup sosial berkelanjutan, interaksi antar manusia yang menghasilkan berbagai produk kegiatan manusia seperti teknologi, seni budaya, kegiatan ekonomi, dan berbagai pengatur perilaku keadilan sosial. Pendidikan dari sisi positif. Di samping itu juga terjadi kerusakan sumber daya dan lingkungan, kerawanan sosial, ketidakadilan, keserakahan, dan perilaku penyimpangan terhadap lingkungan lainnya dari sisi negatif, sehingga lingkungan hidup harus dikelola agar berfungsi secara berkelanjutan. Manusia sebagai salah satu bagian dari alam merupakan bagian utama dari lingkungan. Kegiatan-kegiatannya seperti pembangunan jembatan, perkembangan penduduk, reklamasi pantai, perubahan fungsi alam. Pembangunan jalan tol merupakan aktivitas yang dapat menimba fungsi lingkungan menjadi meningkat, stabil, atau menurunnya kualitas. Demi menjaga kualitas lingkungan yang berkesinambungan, maka manusia harus dapat menjaga kelestarian fungsi dan mendayagunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Itu pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem lingkungannya.
Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkat-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuannya. Menurut Sri Marwoto, ekosistem adalah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen-komponen penyusunnya. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau makhluk hidup maupun abiotik atau non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Adapun juga pengertian ekosistem menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Baik, selanjutnya pengertian mutu lingkungan hidup. Mutu lingkungan ini merupakan batasan yang mengikat secara hukum untuk mengukur standar kualitas batas kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen untuk melihat seberapa tercemarnya lingkungan. Setiap negara memiliki baku mutu lingkungan masing-masing yang diatur dalam setiap kebijakan di negara tersebut. Mutu lingkungan digunakan untuk mengukur seluruh aktivitas industri yang menciptakan limbah maupun gas buang, seperti pada sumber air, baku mutu limbah cair, udara ambien, udara emisi, dan air laut. Sehingga industri memiliki ambang batas dalam pengendalian pencemaran lingkungan di lokasi industri yang dimiliki. Saat ini fokus pemerintah Indonesia dalam masalah lingkungan adalah mengurangi gas rumah kaca berdasarkan pada Perjanjian Paris. Makna lingkungan hidup bagi kehidupan. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan, seperti berikut ini. Sebagai penyediaan air, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, air menjadi salah satu penting dalam kehidupan. Jika kekurangan air, dapat dipastikan makhluk hidup menjadi lemah, sakit, bahkan mati. Sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, gas alam dan minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar. Sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi manusia. Tanah berfungsi sebagai tempat untuk berkebun, berladang, bahkan mendirikan rumah. Sebagai sumber makanan, di dalam lingkungan hidup alami terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan satu sama lain. Seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta
Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Sebagai tempat hidup, lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Baik, penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.